Baik, sekarang kita coba mau menentukan nilai len 2 menggunakan metode interpolasi linier tapi dengan bantuan Excel. Prinsipnya hampir sama sih, cuman menghitungnya mungkin nggak terlalu ribet kayak misal ngitung manual biasa. Jadi tadi kan di soal itu kita punya fungsinya itu len x. Kemudian yang mau kita cari titik interpolasinya itu ada di 2. Kemudian kalau misal kita cari len 2 ini, di sini nilai eksaknya berarti kan ln 2. Excel itu kan punya fungsi langsung ya, len 2 itu sama dengan itu. Nah, yang kita cari sebagai titik hampiran itu tadi ada di X0-nya 1, kemudian X1-nya itu ada di 4 sama 6. Kita coba cari yang di 6 dulu karena tadi di contoh itu yang digunakan pertama adalah 1 dengan 6. Nah, kemudian kita mau lihat bahwa nilai untuk X0 atau X1, X0-nya sama dengan 1 itu, Fx0-nya itu atau F1-nya itu atau len 1-nya itu, kita tinggal hitung di sini adalah 0. Dan len 6, kok jadi ini? Oh iya, ini saya nggak pakai fungsi ini ya, kita pakai fungsi biar bisa di drag. Oke, len 6 itu akan sama dengan 1,7959. Nah, mencari nilai F1x itu akan sama dengan tadi itu Fx0 ditambah dengan Fx1 dikurangi dengan Fx0 dibagi dengan X1 dikurangi dengan X0, ini kurungnya sangat banyak kurangnya, ini saya kurung lagi, ini dikali dengan apa tadi, lupa. Nah, X dikurangi X0, X dikurangi X0 itu berarti titik interpolasi ini dikurangi dengan X0 yang ini. Oke, titik interpolasinya kita kasih ini aja ya, apa namanya, dolar, karena dia mesti tetap. Apa nih? Oke, tadi katanya ada yang salah nulis, kurang kurung dia. Nah, ternyata nilainya itu adalah 0,3. Oke, nah sekarang galatnya akan sama dengan absolut dari nilai eksak dikurangi dengan ini dibagi dengan nilai eksaknya. Ini absolutnya semuanya ya. Kali 100. Nah, ini adalah nilai galatnya. Nilai galat ini biar tetap, si nilai eksaknya saya kasih dolar. Jadi nilai eksaknya tetap di situ. Galatnya masih cukup besar. Makanya tadi kan dicoba lagi pakai interpolasi antara 1 dengan 4. Kita coba drag. Kita coba drag juga yang ini. Oh, ternyata dia bergerak. Oh iya. Jadi ini Excel tuh kan selalu di yang hijaunya saya ganti jadi, oke, kita ulang aja dulu. Di sini berarti yang nolnya kita pakai dolar biar dia tetap. Jadi interpolasi
interpolasinya selalu dengan titik 0, x0 maksudnya, karena hampirannya titik hampirnya kan 2 ya, jadi yang paling dekat itu 0, kemudian f0 itu adalah yang biru. Jadi yang birunya kita kasih dolar juga. Oke. Ini sudah saya kasih dolar, saya enter. Terus kalau saya drag, nah jadi ini nilainya kalau di 4 dia jadi 0, hampirannya itu di 0,462. Kalau kita drag galatnya itu sudah semakin kecil. Nah, kalau interpolasi ini kita lanjutkan misalkan ya, jadi 3. Jadi di yang ketiga kita jadikan 3, kita lihat galatnya akan semakin mengecil. Misal nih, di sini kita interpolasi lagi dengan 3-nya semakin mengecil. Mengecilnya sebanyak 0,5 katakanlah. Kita lihat nih 0,5 ke bawah. Kok 0,5 sih, 0,15 ya. Kita lihat galatnya. Nah, galatnya akan semakin kecil. Kalau misal ini saya lanjutkan, ketika dia sampai di mendekati 2, pasti galatnya juga akan semakin kecil mendekati ke 0. Tapi kalau udah lewat dari 2, galatnya besar lagi. Ini galatnya udah kecil. Nah, di sini antara 2,1 dengan 1,95, kedua itu kan lebih dekat 1,95 ya. Ini galatnya lebih kecil. Coba kalau misal dari sini saya interpolasi lagi banyak 0,105 misal. Saya drag ke bawah. Sampai akhirnya dia ke titik 2, galatnya akan jadi 0 gitu. Nah, ini menggunakan interpolasi linear dengan menggunakan Excel gitu. Sebetulnya sih kalau misal ini kita nggak di soal itu jarang untuk menentukan sampai dengan titik interpolasinya, paling diminta cari nilai interpolasinya di antara titik ini dengan titik ini, titik 1 dengan 3, atau kalaupun misal tidak ditentukan titiknya, misalkan kita estimasi aja pada titik interpolasi itu kira-kira nanti mana titik yang paling dekat, sehingga nanti kita bisa cari nilai hampiran fungsi untuk titik interpolasi yang memang ditentukan. Nah, ini tentang interpolasi linear. Sekarang kita lihat tentang interpolasi kuadrat. Bedanya dengan linear, di kuadrat ini kita harus menentukan berapa nilai B0, B1, C1, kemudian B2. Sehingga nanti pada titik interpolasi tertentu kita bisa menentukan nilai fungsi interpolasi dengan menggunakan interpolasi kuadrat, nilai fungsi hampirannya ini. Nilai eksaknya berapa, nanti kita bisa lihat galatnya berapa. Nah, di soal yang tadi kita kerjakan diketahui bahwa X1, X0, X1, X2-nya itu 1, 4, dan 6. Sehingga nanti kita bisa cari nilai masing-masing, nilai fungsinya itu akan sama dengan ini. Nah, B0 itu akan sama dengan apa tadi? Lupa lagi. B0 itu mana sih? Oh, ini. B0 itu akan sama dengan S2. B0 itu akan sama dengan ini. Berarti. Kemudian B1 itu akan sama dengan Fx1, Fx0. Ini X1, X0 akan sama dengan
fx1 fx0 ini dikurung, ini dibagi dengan yang ininya. Kurung dulu, kurangi dengan S, kurangi dengan ini. Oke, itu B. Kemudian yang C berarti sama dengan B, cuman pakai yang X2. Kurung dulu, kurangi ini dibagi dengan ini, kurung dulu, kurangi ini. Kurang ini. Itu C. Kemudian B2 itu akan sama dengan C1 kurangi B1, ini dikurung, pembaginya berarti interpolasi yang tadi antara 6 dengan 1, ini kurung dulu, 6 dengan 1. Oke, ini 2. Jadi nanti f eksaknya itu akan sama dengan B0 ditambah B1 dikali X interpolasi dikurangi X0. Ini saya kurung, ini juga saya kurung, ditambah dengan B2 dikali titik interpolasinya 2 dikurangi dengan X1, X0 maksudnya, kemudian ini dikali titik interpolasinya dikurangi dengan X1 nya. Oke. Nah, kita dapat nilai F2 nya dan nilai eksaknya itu sendiri adalah ln 2. Jadi kita punya nilai galatnya itu absolut dari eksak dikurangi ini dibagi dengan eksaknya, ini saya kurung dulu, dikali dengan 100%. Oke, ini nilai galatnya. Nah, begini caranya menggunakan Excel untuk menentukan interpolasi Q kuadrat. Jadi kalau misal ininya kita ubah misal nih, jadi 3, 4 katakanlah, galatnya akan semakin kecil karena interpolasinya bedanya di sekitaran itu gitu. Kemudian kalau misalkan ininya 2,5, ini 3, ini juga galatnya akan semakin kecil lagi. Nah, ini tentang mencari nilai fungsi menggunakan interpolasi linear dan juga interpolasi kuadrat dengan bantuan Excel. Terima kasih. Pertemuan kali ini kita cukup sampai di interpolasi linear kuadrat. Minggu depan kita ke interpolasi polinomial dengan metode Lagrange. Oke.